Leping menoleh dengan semangat, mengira yang datang adalah Elizabeth. Namun wajahnya segera meredup ketika yang muncul hanyalah Alpha dan Wang Chai. Kekecewaan terlihat jelas saat ia menyapa, lalu bertanya apakah mereka melihat Elizabeth di luar. Alpha tak menanggapi pertanyaan itu, dan langsung menuju lemari es sambil membawa ayam panggang berukuran besar. Kepala Leping merunduk. Kata-kata lirih keluar seolah membisikkan kemungkinan buruk yang melintas di benaknya. Namun sebelum pikirannya selesai, sebuah tangan terulur mengambil makanan, disertai suara Elizabeth yang tiba-tiba menyela. Tubuh Leping langsung menegang, matanya membelalak, lalu cahaya kegembiraan memenuhi wajahnya saat menyadari kehadiran sosok yang ditunggunya. Elizabeth membalas dengan nada datar seakan tak ingin memperpanjang urusan, namun jauh di dalam hati, ia merasa lega. Sosok perempuan penggoda itu sudah pergi dan kini tak ada alasan lagi baginya untuk merasa malu karena kembali. Leping hampir tak mampu menahan luapan rasa bahagia. Ia mengakui dirinya sempat berpikir Elizabeth marah sejak pagi dan tak akan pulang. Elizabeth merespons dengan sikap tenang seolah kesabarannya cukup besar. Dalam batinnya ia mengingat pemandangan saat melihat Leping menangis sendirian karena ditinggalkan. Untuk itu ia ingin memberinya kesempatan memperbaiki hubungan. Mendengar hal itu, Leping hanya mengangguk pelan, memilih diam. Suasana berubah canggung, dipenuhi drama yang baru saja terjadi. Tiba-tiba kain di dada Elizabeth bergerak. Dari balik lekukan tubuhnya, sepasang cakar kecil meraih keluar, diikuti kepala mungil yang langsung berseru begitu melihat makanan. Seekor naga kecil berwarna keemasan muncul, terus memanggil nama Amelia. Leping terpaku menatapnya penuh rasa heran. Elizabeth menjelaskan dengan tenang. Naga kecil itu adalah Amelia, sang naga emas yang pernah mereka temui di dungeon harta karun. Kini ia menjadi tunggangannya. Leping mengingat-ingat, wajahnya penuh keraguan. Bukankah itu dulu seorang gadis kecil? Bagaimana bisa berubah begini? Elizabeth melanjutkan dengan nada muram. Semua ini ulah Dark Guild. Saat ia menyelamatkan Amelia, ingatan gadis itu sudah hilang total. Bahkan setelah ia mencoba sihir untuk mengembalikannya ke wujud kanak-kanak, satu pun kenangan tak berhasil dipanggil. Sang dalang dibalik semuanya lenyap begitu saja. Karena itu, ia meminta bantuan Leping untuk mengembalikan ingatan Amelia. Mata Leping menatap naga kecil itu dengan perasaan campur aduk. Ternyata selama ini Elizabeth tidak menutup mata dari dunia luar. Ia diam-diam mengirim Amelia untuk menghancurkan kekuatan Dark Guild. Sementara dirinya yang disebut-sebut sebagai hero tak lebih dari orang tak berguna. Rasa bersalah menghantam dadanya. Namun Elizabeth salah paham, mengira Leping sedang menyesali kejadian pagi tadi dan sebenarnya menyimpan rasa suka padanya. Ia segera menegaskan bahwa ini bukan waktunya membicarakan hal lain. Prioritas utama adalah membantu Amelia mendapatkan kembali ingatannya. Alpha yang berdiri di dekat mereka tiba-tiba menyela, mengaku punya banyak pengalaman dalam pemulihan ingatan. Leping terkejut mendengarnya, sementara Elizabeth memandang penuh selidik, mempertanyakan keseriusan klaim itu. Leping penasaran, bertanya rencana apa yang dimiliki Alpha. Dengan wajah santai, Alpha meminta Leping untuk mempercayainya, lalu berbisik sesuatu pada Wang Chai, seolah menyiapkan rencana rahasia. Elizabeth melotot dingin, menuntut kepastian. Apakah ia benar-benar bisa melakukannya atau hanya membuang-buang waktu? Alpha tersenyum ramah dan mengangguk penuh percaya diri. Sekejap kemudian, ia dan Wang Chai memasang wajah bengis, lalu mengancam naga kecil itu dengan pura-pura hendak membunuhnya. Ketakutan melanda Amelia. Naga kecil itu langsung menyelam masuk kembali ke dada Elizabeth, bersembunyi dengan panik. Tatapan Elizabeth berubah dingin menatap pedang dan anjing yang berlagak menakutkan itu. Alpha justru menanggapi dengan keyakinan penuh, mengatakan ketakutan adalah cara terbaik untuk memulihkan ingatan. Ia hendak menyebutkan pengalaman sebelumnya, tetapi sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, sebuah cakar iblis yang mewujud begitu saja menghantam mereka. Alpha terhuyung, wajahnya membengkak, lalu buru-buru meminta maaf kepada Ratu Iblis. Meski begitu, ia memang pernah mengalami ketakutan yang membuatnya sadar kembali. Sementara itu, Elizabeth menenangkan Amelia yang masih gemetar di pelukannya, berjanji akan menemukan cara lain untuk memulihkan ingatannya. Dalam hening, Leping mendadak mendapat ide. Ia mengajak Elizabeth menuju halaman belakang, tempat ia menanam sayur dan buah. Ia menjelaskan, kunci ingatan terletak pada otak. Dengan memakan kenari yang mampu meningkatkan kecerdasan, mungkin ingatan Amelia bisa terbantu. Ia memetik beberapa kenari yang berhasil ia kembangkan dari persilangan pohon buahnya sendiri. Elizabeth terkejut sebab ia merasa sudah mencoba semua hasil tanaman Leping tapi tak pernah melihat kenari. Leping menjelaskan bahwa ia memang sengaja memintanya tumbuh karena ingin membuat camilan manisan kacang. Tak disangka, keinginannya benar-benar terkabul. Kenari itu ditanam oleh sang hero legendaris. Hanya dengan memakannya, konon ingatan seseorang bisa kembali.
Elizabeth yang skeptis langsung mencoba satu butir, beserta cangkangnya. Rasa pahit seketika membuat wajahnya pucat. Melihatnya menjulurkan lidah dengan ekspresi masam, Leping justru merasa gemas. Ia tertawa kecil, menekankan bahwa kenari harus dimakan bagian dalamnya, bukan cangkang kerasnya. Dengan cekatan ia mengambil alat kecil, memecahkan kulit kenari, dan memperlihatkan isi di dalamnya. Bentuknya tak beraturan, menyerupai otak manusia. Mata Elizabeth membesar kaget, benar-benar otak yang tumbuh dari sebuah buah. Baginya, Leping tampak seperti seorang pencipta sejati. Leping lalu memberikan inti kenari itu pada naga kecil dan juga pada Elizabeth. Ia mendorong mereka untuk mencicipinya, meski masih mentah, tetap ada rasa yang bisa dinikmati. Elizabeth melirik Amelia dengan ragu. Buah-buahan karya Leping sudah biasa baginya, namun ia berharap kali ini bisa membawa keajaiban. Begitu mereka berdua memakan inti kenari itu, sebuah resonansi sihir tingkat tinggi terjadi. Sinkronisasi magis tercipta menarik Elizabeth masuk langsung ke alam spiritual. Ia tersadar hampir melupakan syarat sinkronisasi. Karena Leping juga memakannya, efeknya berlipat ganda, hingga menyeretnya ke dalam pusaran sihir tersebut. Elizabeth menatap layar besar yang terhampar di hadapannya. Kenangan-kenangannya sendiri terpampang jelas di dinding spiritual itu. Namun ada hal yang lebih membingungkan. Sosok-sosok lain hadir di sana, bukan hanya dirinya. Di salah satu kursi, tampak seorang Elizabeth dari sebuah suku primitif sedang menikmati popcorn. Dengan nada penuh keyakinan, ia menegaskan bahwa perasaan mereka sebenarnya jelas. Baginya, andai berada di dunianya sendiri, ia sudah lebih dulu memukul Leping hingga pingsan dengan sebuah gada, lalu menyeretnya kembali ke gua untuk melahirkan keturunan. Seorang Elizabeth dari zaman kuno menanggapi dengan sinis. Tidak setiap dunia berjalan sejelas dan sekeras dunia primitif. Ia menceritakan bahwa suaminya, Leping, melalui jalur ujian kekaisaran dan perlahan meniti langkah hingga berhasil mencapai kejayaan bersamanya. Elizabeth terpaku. Apakah semua sosok itu benar-benar dirinya dari dunia yang berbeda? Elizabeth dari dunia kultivasi menjawab dengan nada tenang. Ia sendiri telah melalui 81 tribulasi bersama seniornya Leping dan bersama-sama menumbangkan leluhur iblis sebelum akhirnya bersatu. Sementara itu Elizabeth dari dunia lautan terkekeh keras. Leping di dunianya selalu mengklaim akan menjadi raja bajak laut, namun pada akhirnya tetap kalah olehnya. Dialah sang kapten yang mendapatkan harta terbesar dan benar-benar menjadi ratu bajak laut. Meskipun sebenarnya Leping sengaja membiarkannya menang, lelaki itu kemudian hanya bisa menenangkan diri dengan mengatakan bahwa dialah harta terbesarnya. Elizabeth semakin menyadari setiap dirinya dari dunia yang berbeda memiliki hubungan unik dengan Leping. Ia pun bertanya-tanya, apa sebenarnya tempat ini? Seorang Elizabeth tua yang duduk di dekatnya menjawab dengan lembut. Ini adalah teater Elizabeth, sebuah ruang spiritual di mana setiap Elizabeth bisa menyaksikan kisah dari garis waktu yang lain. Elizabeth menoleh, terkejut, lalu bertanya, siapa sebenarnya wanita tua itu? Jawabannya sederhana, ia hanyalah Elizabeth dari dunia biasa. Rasa penasaran tak berhenti di situ. Elizabeth bertanya bagaimana mungkin mereka semua bisa berada di sini. Senyum lembut terulas di wajah sang wanita tua. Ia mengaku tidak tahu pasti, hanya yakin setiap Elizabeth punya jalannya masing-masing untuk tiba di tempat ini. Namun ada satu syarat, hubungannya dengan Leping harus berkembang hingga titik tertentu. Elizabeth terdiam kemudian mempertanyakan arti keberadaannya di sini. Apakah itu berarti hubungannya dengan Leping juga sudah berkembang sejauh itu? Wanita tua itu segera menggeleng menepis dugaan itu. Ini hanyalah sebuah trailer tiket sementara saja. Di dalam teater, para Elizabeth lain mulai bersungut-sungut. Mereka menyebut Elizabeth yang hadir saat ini terlalu lamban, tak peka, dan membuat kisah cintanya berjalan menjengkelkan. Elizabeth sulit mempercayainya. Benarkah hubungannya dengan Leping terlihat begitu buruk di mata mereka? Wanita tua itu tersenyum menenangkan. Setiap Elizabeth adalah tokoh utama di dunianya masing-masing. Tidak ada gunanya membandingkan. Yang penting hanyalah mengikuti kata hati. Ia menambahkan, meski ceritanya lambat, tak ada dunia lain yang bisa menyaingi kisahnya. Ketika ditayangkan, semua Elizabeth sampai menitikkan air mata. Padahal baginya itu adalah kenangan paling indah. Elizabeth semakin penasaran. Ia ingin tahu seperti apa sebenarnya kisah itu. Sang wanita tua pun bercerita dengan wajah penuh nostalgia. Kehidupannya bersama Leping hanyalah kehidupan biasa. Bertemu, menikah, punya anak, lalu menua bersama. Begitu mendengar kata punya anak, wajah Elizabeth memerah, dadanya bergemuruh, dan ia berulang kali menggumamkan kalimat itu. Kenangan dari dunia biasa terasa sederhana namun hangat. Mereka pertama kali bertemu di pasar sayur hanya karena perselisihan kecil dalam berdagang.
Elizabeth kala itu melempar tomat ke wajah Leping lalu dibalas dengan cipratan seember air dingin. Lelaki itu bahkan sempat menjulurkan lidah, membuat wajah lucu untuk mengejeknya. Pertengkaran sepele itu justru mengikat takdir. Akhirnya mereka menikah, menjalani kehidupan penuh kebahagiaan. Anak lahir dan tumbuh besar, hingga suatu hari harus pergi jauh untuk sekolah. Setelah melepas kepergian sang anak, Elizabeth dan Leping berjalan bergandengan tangan di bawah cahaya keemasan senja. Meski keriput menua wajah mereka, jemari yang saling menggenggam erat bercerita tentang cinta abadi. Waktu memang singkat, kehidupan berlalu dalam sekejap mata. Namun yang selalu tinggal di sisinya hanyalah Leping. Tiba-tiba layar besar di teater itu menampilkan monolog batin Leping. Dalam hatinya, ia telah lama menyukai Elizabeth, berharap ia bisa menjadi kekasihnya dan merindukannya untuk kembali. Seketika Elizabeth menyadari sejak awal lelaki itu memang menyimpannya di hati. Siaran khusus ini membuat para Elizabeth dari dunia lain bersorak riuh. Namun kegembiraan itu hanya berlangsung beberapa detik sebelum cuplikan berakhir. Elizabeth dari dunia primitif meraung kecewa, menuntut kelanjutan cerita, bahkan adegan yang menurutnya paling penting. Elizabeth dari zaman kuno menanggapinya dengan tawa, menyebutnya terlalu vulgar. Meski ia sendiri juga menantikan akhir bahagia pasangan itu, ia mulai menilai Leping versi ini cukup lembut dan penuh kebaikan, sungguh membuat penasaran. Wanita tua menutup percakapan dengan tenang. Trailer telah usai dan tiket sementara akan segera kedaluarsa. Ia mengingatkan bahwa setiap Elizabeth dan Leping punya takdir uniknya sendiri. Tidak perlu terburu-buru, cukup ikuti suara hati. Elizabeth ingin bertanya lebih jauh mengenai makna takdir unik itu. Namun sebelum sempat melanjutkan, tubuhnya kembali ditarik ke dunia nyata. Saat kesadarannya pulih, Amelia, naga emas kecil itu, tampak menggenggam kepalanya sambil bergetar hebat, wajahnya penuh rasa sakit. Leping panik melihatnya, segera mendesak Elizabeth untuk memeriksa kondisi sang naga kecil yang tampak menderita. Elizabeth menatap wajah kecil Amelia yang meringis kesakitan. Sejenak ia menduga, mungkinkah ini reaksi alergi kacang? Namun rasa kecewa segera memenuhi wajahnya ketika ia melancarkan sihir penyembuhan tingkat tinggi. Cahaya hangat menyelimuti tubuh naga emas kecil itu, tetapi hasilnya nihil. Amelia tetap menggenggam kepalanya erat, menangis terseduh-seduh. Leping merasa dunianya runtuh. Ia mulai menyalahkan diri sendiri, menyangka semua ini kesalahannya. Elizabeth menatapnya serius, mengangguk seolah membenarkan bahwa ia terlalu memaksakan Amelia. Pikiran Leping semakin yakin. Ini pasti alergi kacang. Dengan wajah cemas, ia bertanya apakah Elizabeth punya cara lain. Namun wanita itu hanya bisa menggeleng, dalam hati menyadari bahwa meski Leping berhasil membuka bank ingatan Amelia, dirinya tidak memiliki kemampuan untuk mengisi kembali memori yang hilang. Ingatan kosong itu bagaikan lubang di otaknya. Lebih buruk lagi, ia sudah menjelajahi seluruh dunia dan tetap tak menemukan jejak sang dalang. Leping menatap Amelia dengan rasa bersalah yang semakin dalam. Permintaan maaf lirih keluar darinya, namun tepat saat itu, pupil Amelia memantulkan sosok Leping. Perasaan ditekan, dikuasai sepenuhnya, menyeruak deras ke benaknya. Sementara itu, di sisi Malfoy, layar ingatan tiba-tiba padam. Ia bergumam penuh ketidakpercayaan, bertanya-tanya apakah file memori asli sudah berhasil direbut kembali. Mustahil sang master bisa menemukan tempat itu. Ketakutan yang melekat dalam diri Amelia terhadap dominasi Leping membuatnya terbang terburu-buru ke arah Elizabeth, merintih meminta pertolongan. Tubuh mungil itu menubruk dada sang ratu iblis hingga bentuknya sempat berubah oleh benturan lalu jatuh pingsan. Elizabeth segera memahami. Leping pasti baru saja menggunakan kekuatan aturannya untuk memaksa pengambilan memori. Lelaki itu biasanya tidak pernah mencampuri masalah remeh seperti ini, tapi kali ini ia membuat pengecualian untuknya. Leping tidak menyadari hal tersebut, mengira dirinya kembali menakut-nakuti Amelia. Ia tergesa meminta maaf. Elizabeth mengibaskan tangan, menegaskan Amelia mampu menanggungnya. Ia memilih menaruh naga kecil itu ke dalam ruang kontrak agar bisa beristirahat. Kemudian Elizabeth menatap lurus ke arah Leping. Lelaki itu merasa salah tingkah, menggaruk kepalanya tanpa tahu harus berkata apa. Keheningan menekan, berlangsung hampir 1 menit, hingga akhirnya Leping berusaha memecah suasana. Ia berkomentar bahwa malam itu langit terlihat sangat cerah. Elizabeth menunduk sedikit, pipinya memerah, lalu mengangguk pelan. Alpha yang menonton dari jauh hanya mendengus sinis. Ia merasa aneh karena metode menakut-nakuti yang dipakai Leping dianggap luar biasa. Padahal saat ia sendiri melakukannya, hanya dianggap membosankan. Wang Chai meliriknya sambil
berkomentar ringan, menegaskan perbedaan tak bisa dibandingkan dengan sang master. Namun mendadak sebuah panggilan sistem bergema di dalam kesadaran Alpha. Ia menjerit kesakitan, memegangi kepalanya sambil berguling di tanah. Wang Cai panik, segera mengaktifkan sebuah mekanisme dan menjejalkan headphone peredam bising ke telinga Alpha. Perlahan penderitaan itu reda dan Alpha terlelap. Wang Cai kebingungan sebab penerima sinyalnya tak menangkap gangguan apapun. Ia memutuskan untuk membawa Alpha ke bengkel demi pemeriksaan lebih mendetail. Di sisi lain, Elizabeth berbalik menatap Leping dengan nada singkat ia berpamitan. Meski sudah berkata begitu, kakinya masih terpaku beberapa detik. Tidak ada jawaban dari Leping. Akhirnya ia melangkah pergi. Dalam hati ia mengumpat kesal. Kenapa lelaki itu tidak mengejarnya? Elizabeth lain dari dunia lain, lebih berani, lebih proaktif. Leping di saat yang sama pikirannya pecah menjadi banyak suara. Keraguan melingkupi. Bila ia mengungkapkan isi hati, mungkinkah semua jalan akan tertutup? Namun kali ini ia tidak ingin menyesal lagi seumur hidup. Elizabeth menghela napas, bertanya-tanya apakah dirinya harus mengambil langkah pertama. Tapi ia segera mengingat kata-kata Elizabeth tua di teater tadi. Setiap dunia punya takdir uniknya. Ia hanya perlu mengikuti kata hati. Dengan tekad itu, ia memanggil lingkaran sihir teleportasi. Namun sebelum ia pergi, suara Leping memanggilnya. Elizabeth tersentak, menoleh dengan pipi memerah. Lelaki itu dengan gugup namun tulus mengakui dirinya bukan tandingan sang ratu iblis. Mereka sudah hidup bersama lebih dari setahun. Ia sadar sepenuhnya akan jarak di antara mereka. Tapi dalam lubuk hati, ia hanya ingin menjalani hidup sederhana bersama. Kata-kata itu membuat Elizabeth tidak senang. Kenapa ia harus menekankan seolah turun dari tahta untuk hidup bersamanya? Leping mencoba melanjutkan dengan jujur. Ia bukan orang berpengalaman, tidak tahu bagaimana menyenangkan hati seorang perempuan. Statusnya membuat ia tak berani mengungkapkan isi hati sampai akhirnya hari ini. Karena Elizabeth sudah bertanya, ia tidak bisa lari lagi. Dengan mantap, ia menyatakan perasaannya. Elizabeth tidak bisa menahan diri lagi. Tubuhnya langsung melompat ke dalam pelukan Leping. Momen yang ia tunggu sekian lama akhirnya tiba. Kedua tubuh mereka perlahan terangkat, melayang di bawah cahaya bulan yang terang. Siluet mereka berpadu dalam keindahan romantis. Elizabeth membisikkan bahwa ia hanya mengikuti kata hatinya. Sebelum Leping bisa menambahkan apapun, bibir Elizabeth menutup bibirnya. Mereka berciuman lama hingga ketika berpisah, jejak air liur masih menyambung di antara mereka. Leping menatapnya dengan mata kosong, seolah tak percaya. Ia mengulang perasaannya. Elizabeth dengan wajah memerah membalas pengakuan itu dengan suara gemetar, namun pasti. Lalu sosoknya perlahan memudar, meninggalkan Leping seorang diri di bawah langit malam. Lelaki itu masih belum yakin apakah semua ini nyata. Rasa ragu menyelimutinya. Apakah ia hanya bermimpi? Namun tatkala menyadari betapa tinggi ia melayang, kepanikan lain menghampiri. Bagaimana caranya ia bisa turun kembali? Pagi itu, Leping menyiapkan sarapan dengan penuh perhatian. Ia menggoreng telur 2 kuning berbentuk hati dan memotong semua sayuran menjadi potongan hati kecil-kecil. Akhirnya semangkuk mie yang dipenuhi cinta pun selesai. Saat ia menyajikannya kepada Elizabeth, perempuan itu merasakan sesuatu yang berbeda. Selain energi sihir yang kaya, ada pula sensasi misterius yang tak pernah ia alami sebelumnya. Elizabeth bertanya mengapa sarapan hari ini terasa agak berbeda. Leping tak memberi jawaban langsung, hanya menyuruhnya segera makan sebelum dingin. Dalam hati ia mendesah, menyadari dirinya terlalu kaku. Hidangan berbentuk hati yang ia buat khusus mungkin justru dianggap terlalu berlebihan. Elizabeth mengangguk dan mulai menyantap mie itu seperti biasa. Namun begitu suapan pertama masuk, hangatnya energi cinta menyelimuti tubuhnya. Ia tertegun, sadar bahwa Leping benar-benar telah menuangkan perasaan terdalamnya ke dalam sarapan itu. Melihatnya termenung, Leping mengira rasa masakan itu kurang pas. Ia pun mengambil sedikit mie untuk mencicipinya. Secara kebetulan mereka berdua justru menggigit helai mie yang sama. Tanpa sadar, wajah mereka semakin dekat hingga jarak bibir tinggal beberapa sentimeter saja. Namun tepat di saat genting itu, pintu terbuka lebar. Alpha masuk dengan headphone peredam bising di telinganya. Ia menyapa ceria, bertanya apakah ada perintah untuknya hari itu. Tapi sebelum sempat menyelesaikan kalimat, sebuah tinju raksasa terwujud dan meluncur ke arahnya, melemparkannya jauh sekali. Sebuah cakar iblis kemudian menutup pintu dengan sopan. Itu jelas ulah Elizabeth yang mengutuk Alpha karena merusak momen berharganya. Leping tanpa pengalaman dalam urusan asmara hanya bisa canggung. Ia mencoba melanjutkan suasana dengan menawarkan untuk menonton televisi setelah sarapan. Elizabeth menunduk malu lalu mengangguk setuju. Mereka pun duduk berdampingan di sofa, meski masih ada jarak kecil di antara mereka. Perlahan, tangan Leping merayap mendekat. Tepat ketika hampir menyentuh, Elizabeth menarik tangannya. Keringat dingin mengalir di pelipis Leping, hatinya diliputi keraguan. Apakah
Apakah ia salah paham? Apakah Elizabeth hanya mempermainkannya? Namun semua yang terjadi semalam terasa begitu nyata. Saat ia terjebak dalam rasa bimbang, Elizabeth tiba-tiba menggenggam tangannya lebih dulu. Untuk pertama kalinya, kontak itu terasa nyata dan ternyata Elizabeth lebih berani mengambil langkah. Ia melihat kegelisahan Leping dan bertanya, apakah ada yang salah? Lelaki itu segera tersenyum dan menggeleng. Elizabeth lalu menyandarkan tubuhnya ke arahnya. Lembutnya dada perempuan itu tanpa sadar menekan punggung tangan Leping, membuat napasnya memburu dan wajahnya memerah seperti terbakar. Dengan belak-belakan Elizabeth bertanya, dalam dunia asal Leping, apa yang biasanya dilakukan sepasang kekasih? Leping mencoba mengingat kehidupannya sebelum berpindah dunia. Di sana pasangan biasanya makan bersama, jalan-jalan, menonton drama, dan hal-hal sederhana lainnya. Jawaban itu membuat Elizabeth agak kecewa. Bukankah semua itu sudah mereka lakukan? Leping menggaruk kepala, merasa tak berdaya. Elizabeth melanjutkan, meminta sesuatu yang hanya dilakukan oleh sepasang kekasih. Lelaki itu berpikir sejenak, kemudian menjelaskan bahwa biasanya tahap awal dimulai dengan bergandengan tangan, seperti yang mereka lakukan sekarang. Elizabeth menatapnya kosong. Hanya itu. Ia menginginkan lebih. Leping sedikit gugup, lalu menyebutkan hal yang mereka lakukan semalam. Wajah Elizabeth memerah seketika, mengingat ciuman panas itu. Tanpa sadar, mereka kembali saling mendekat, mata terpejam, bibir hampir bersatu lagi. Namun gangguan datang dari luar jendela. Alpha dan Wang Cai muncul, bahkan Alpha mengetuk kaca sambil tersenyum. Kemurkaan Elizabeth memuncak. Ia berteriak pada pedang sialan itu, menuntut penjelasan. Alpha gemetar ketakutan, buru-buru menyalahkan keadaan. Bukan dirinya, katanya, melainkan seseorang yang datang mencarinya. Saat Elizabeth menoleh, ternyata sekelompok orang sudah mengepung jendela. Ada bos bersama putrinya, juga Zizi dan Annie. Akhirnya mereka semua berkumpul di halaman, menggelar piknik dadakan bersama 7 orang dan seekor anjing. Leping bertanya heran mengapa semuanya tiba-tiba datang. Annie menjelaskan bahwa ia merasakan kekuatan sihir Elizabeth di domain iblis sehingga memutuskan datang. Namun sebenarnya ia khawatir rahasianya membuka dungeon harta karun naga 9 kepala demi menguji Raphael telah terbongkar. Bila gagal, itu bisa menimbulkan bencana besar. Zizi mengangguk menambahkan bahwa ia juga merasakan kekuatan sihir sang Ratu Iblis. Karena itu, ia sengaja datang untuk menunggu perintah. Bos ikut menyahut mengatakan bahwa ia dan putrinya ingin melaporkan pertumbuhan pohon suci kepada Leping dan Elizabeth. Di sisi lain, Alpha menghela napas iri. Betapa enaknya menjadi karakter sampingan yang dikirim menjalankan misi. Berbeda dengannya yang harus mengemban tugas penting di sisi Leping setiap hari. Elizabeth menengus kesal, menegaskan tak pernah memanggil mereka. Bila sudah tahu, seharusnya mereka segera pergi. Namun Leping merasa karena mereka sudah datang, lebih baik sekalian membicarakan kondisi terakhir di luar sana. Zizi pun menjelaskan bahwa ia akan mengikuti instruksi sang hero dan kembali belajar di Guild Pendekar Pedang. Ia juga membagikan kabar terbaru. Hampir tak ada berita tentang Dark Guild belakangan ini. Hanya ada segelintir binatang buas terinfeksi yang membuat masalah, tetapi sama sekali bukan ancaman berarti. Annie mengangguk menegaskan bahwa Dark Guild belakangan ini seolah lenyap. Bahkan ketika mereka menyusuri jauh ke dalam domain iblis, tak ada jejak yang bisa ditemukan. Mendengar bahwa Zizi hendak belajar di Guild Pendekar Pedang, Leping sempat terkejut karena ia masih belum sepenuhnya paham kedudukan gadis itu di sana. Yilifu menambahkan kabar dari suku Elf. Mereka telah menetapkan kebijakan baru, menghapus pembagian kasta, serta menjalin hubungan dengan dunia luar untuk membangun jaringan intelijen demi menghadapi ancaman Dark Guild. Sementara itu, Alpha malah dengan nada meremehkan menyombongkan diri bahwa semalam ia membantu Leping memungut uang perlindungan, sekaligus menyelesaikan masalah makanan untuk seminggu ke depan. Setelah mendengarkan laporan semua orang, Leping berdeham lalu berkata, ada sesuatu yang ingin ia umumkan. Seketika wajah keempat orang itu berubah serius, menduga pasti ada misi baru yang menanti, mungkin bahkan kelanjutan dari rencana tumbangnya Dark Guild. Namun perkiraan mereka salah besar. Dengan tenang Leping menggenggam tangan Elizabeth, menyatakan bahwa kini ia bersama sang Ratu Iblis. Keheningan berubah jadi wajah-wajah datar. Mereka sempat mengira akan ada berita mengejutkan lain, hingga secara serempak bertanya, lalu bagaimana? Kaget dengan reaksi hambar itu, Leping menuntut jawaban. Bukankah pengakuannya mengejutkan? Bukankah harusnya mereka terkejut mendengar sang hero menjalin hubungan dengan Ratu Iblis? Namun Zizi justru mendapat pencerahan. Menurutnya maksud sang hero adalah mulai saat ini mereka harus mandiri menjalankan misi dan tidak lagi mengganggu pasangan itu. Annie juga tersentuh. Ia merasa selama ini dari dungeon harta karun hingga perjalanan di suku Elf, tanpa Leping dan Elizabeth, entah sudah berapa kali ia kehilangan nyawa. Mereka berdua selama ini menempanya agar bisa berdiri sendiri dan menjaga perdamaian benua.
Kini tiba saatnya berhenti bergantung dan mulai berjuang sendiri. Zizi termenung. Meski kini ia sendiri menanggung sebagian besar tanggung jawab melawan Dark Guild, itu dilakukan dengan harga mahal, sebuah perjanjian dengan lautan kegelapan. Jika bukan karena Elizabeth yang mengangkat kutukan itu, ia pasti sudah tersesat. Kini sang hero pun telah mengajarkannya makna sejati ilmu pedang, tapi di hadapan kejahatan yang lebih kuat, mungkinkah ia benar-benar cukup tangguh? Sementara itu, bos dan putrinya menggigil. Mereka masih trauma mengingat ketika kartu harta pernah jatuh ke tangan Dark Guild dan hampir menghancurkan dunia. Jika saat itu Leping tidak datang tepat waktu, segalanya berakhir. Dan sekarang mendengar ada misi besar baru, apalagi dengan keputusan sang hero dan Ratu Iblis untuk tidak ikut campur, keyakinan mereka runtuh. Apakah mereka benar-benar mampu menanggungnya? Leping justru tersenyum santai sambil menggigit kue kecil. Ia mengaku memang ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Namun kata-katanya segera disalahartikan. Ketika ia menambahkan bahwa jika itu terlalu sulit, maka tak usah dipaksakan. Semua orang menunduk malu. Mereka merasa ketakutan mereka terbongkar di hadapan sang hero, seakan teguran itu ditujukan langsung pada kelemahan mereka. Bos meremas tangannya, merasa tanpa campur tangan Leping, ia dan putrinya tak lebih dari orang biasa. Justru karena itu, mereka harus berusaha meski tidak mampu sekalipun. Saat semua orang larut dalam pikiran masing-masing, Leping melirik Elizabeth dan menyampaikan rencana sebenarnya. Ia ingin melakukan perjalanan bersama Elizabeth. Zizi menatap keduanya tak percaya, lalu dengan hati-hati bertanya kemana tujuan mereka. Leping menjawab tegas, kerajaan Aristotle. Hanya dengan membujuk kerajaan itu bergabung dalam aliansi melawan Dark Guild, ia bisa menunaikan kewajiban terakhirnya sebagai hero. Jika perdamaian tercapai, ia berharap bisa menjalani hidup sederhana. Dalam hati ia mengakui ini satu-satunya hal kecil yang bisa ia lakukan sebagai hero legendaris. Semoga rencana itu berjalan mulus. Elizabeth di sisi lain mendapat kilasan kesadaran. Ia menyadari sejak awal Leping telah menjalankan rencana besar mendukung para Raja Langit Timur, Barat, Selatan, dan Utara. Ketika ia mendengar kalimat hidup sederhana, hatinya bergetar. Selama ini ia salah sangka, mengira Leping hanya bermain-main dengan manusia fana demi pamer kekuatan. Nyatanya, sejak awal perjalanan, Leping sudah memikirkan masa depan mereka berdua. Ia pun setuju. Jika memang itu tujuan terakhir, ia sendiri akan turun tangan. Bila kerajaan Aristotle menolak, ia akan menghancurkan seluruh negeri. Namun Leping buru-buru menenangkannya, bersikeras biarkan dirinya yang menanganinya. Ia sudah berjanji akan memulihkan ketertiban dunia dengan tangannya sendiri. Jika hanya mengandalkan kekerasan Elizabeth, maka makna dari semua usahanya akan hilang. Kali ini Elizabeth menunduk, wajahnya lembut. Ia menerima kata-kata itu dan bersuara lirih akan menuruti keinginan Leping. Tiba-tiba Annie angkat bicara. Ia meminta izin ikut serta dalam perjalanan ke kerajaan Aristotle. Ia sudah mampu mengendalikan mata iblis merah darahnya, yakin bisa membantu. Zizi tak mau kalah, langsung menambahkan bahwa ia tahu jalur terbaik untuk memasuki kerajaan itu. Dalam hati, Annie mendecak kesal menyadari meski Zizi sudah mundur dari kursi presiden, jaringan koneksinya masih bisa dipakai. Tak mau ketinggalan, bos dan putrinya juga mengangkat tangan. Mereka bersumpah ikut serta meyakinkan bahwa meski suku elf kini dipimpin Jenderal Blanchett yang mengurus pohon suci, mereka tetap bisa mengerjakan hal-hal sulit. Melihat semangat mereka, Leping buru-buru menenangkan, berusaha mengatur situasi agar tidak semakin berlebihan. Leping buru-buru menjelaskan bahwa permintaannya keliru dipahami. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kerajaan Aristotle. Elizabeth pun menegur semua orang yang ingin ikut campur. Suaranya dingin ketika menegaskan bahwa siapapun yang merusak suasana hatinya akan menanggung akibatnya. Leping mencoba menenangkan dengan menyarankan agar Elizabeth pulang lebih dulu. Ia ingin berbicara secara pribadi dengan paman bos dan yang lain. Elizabeth tidak mempermasalahkan sebab urusan mereka bukan sesuatu yang menarik baginya. Dalam sekejap sosoknya menghilang. Leping memberi isyarat pada yang lain untuk mendekat. Semua orang penasaran, menunggu dengan wajah serius. Mereka yakin sang hero akan memberikan misi penting. Namun Leping justru berbisik, menanyakan apakah mereka tahu ada sumber air panas. Yilifu langsung menyebut bahwa suku elf memiliki pemandian air panas penyembuhan yang bisa dipanaskan dengan sihir api. Tapi Leping menolaknya. Ia sudah pernah ke sana dan khawatir Elizabeth tidak akan tertarik. Ia menginginkan sumber air panas alami. Annie kemudian teringat sesuatu. Di dekat gunung berapi domain iblis sering muncul semburan air panas dari dalam tanah. Dengan sedikit penataan, tempat itu bisa menjadi pemandian alami. Leping senang sekaligus terkejut. Ia meminta bantuan untuk membersihkan tempat itu dan membuatnya jadi area pemandian. Ia ingin memberi kejutan pada Elizabeth. Zizi terdiam lama. Ia menyadari daerah itu dekat dengan reruntuhan Raja Iblis. Apakah ini isyarat tersembunyi dari sang hero? Sementara itu, bos justru salah paham. Mengira kata bersihkan
dilanjutkan, berarti mereka diminta mengatasi kejahatan baru. Ia langsung menegaskan kesediaannya ikut serta. Zizi pun mengangguk, merasa bila semua bersatu, keyakinan mereka akan lebih kuat. Padahal, semua ini hanyalah rencana sederhana Leping untuk merayakan sebulan hubungannya dengan Elizabeth dengan perjalanan ke pemandian air panas. Zizi tetap menatap serius bersumpah pada sang hero bahwa mereka akan melaksanakannya. Setelah Leping melambaikan tangan tanda perpisahan, mereka akhirnya menarik napas lega. Bos masih bergidik, yakin bahwa dalam sebulan ke depan, kejahatan akan bangkit di dekat gunung berapi domain iblis. Dan kali ini sang hero serta Ratu Iblis tidak akan turun tangan. Mereka hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Zizi menduga kejahatan itu berasal dari makhluk luar dunia, dari lautan kegelapan. Ia berjanji akan menyusun dan membagikan informasi rinci setelah meneliti lebih jauh. Ani baru sadar, tidak heran selama pelatihannya di domain iblis, mata iblis merahnya selalu merasakan kekuatan misterius bergolak. Yilifu menambahkan bahwa setidaknya mereka punya waktu sebulan untuk bersiap. Ia sendiri berniat menembus peringkat Raja Iblis dalam periode itu. Alpha masih larut dalam kebanggaan, membual bahwa kali ini hanya ia yang akan ikut bersama Leping. Namun sebelum bisa melanjutkan kata-katanya, seluruh rombongan terhempas keluar oleh lingkaran teleportasi. Nyatanya Elizabeth lah yang mengaktifkan sihir itu, sengaja menyingkirkan semua orang. Ia lalu menarik Leping masuk ke kamar, tersenyum nakal. Akhirnya tidak ada lagi yang mengganggu mereka. Ketika Leping bertanya apa yang ia rencanakan, Elizabeth menjawab lugas. Ia ingin melanjutkan hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh sepasang kekasih. Dan begitulah, seminggu berikutnya Leping nyaris kehilangan seluruh tenaganya. Setiap kali ia mencuci piring, Elizabeth mendadak muncul dan menuntut pelukan. Saat ia membantu Dajuang menggergaji kayu, Elizabeth membuka portal dan menjatuhkan dirinya tepat ke pelukan Leping. Ketika Leping mandi, Elizabeth tanpa ragu menanggalkan pakaiannya dan ikut masuk. Bahkan ketika Leping tidur, sosoknya tiba-tiba muncul dari balik selimut, merapat dan bersikeras ingin tidur bersamanya setiap malam. Tak heran, seminggu kemudian tubuh Leping tampak pucat dan kurus, nyaris kehabisan tenaga. Untungnya ia sempat menciptakan pil khusus. Alpha yang melihatnya heran, bertanya apa itu? Leping menjelaskan, itu adalah pil tenaga yang ia racik dari tumbuhan di halaman, berdasarkan resep obat rahasia dari buku kuno. Begitu dikunyah dan ditelan, energi besar menyembur dari dalam tubuhnya seketika memulihkan vitalitasnya. Alpha melongo, terkagum-kagum, bahkan ingin mencobanya. Sementara itu, Elizabeth sudah menembus peringkat Sage 1 bintang. Ia terkekeh sendiri, merasa hanya dengan sedikit kedekatan bersama Leping, kekuatannya melonjak drastis dari tingkat Dewa Iblis. Ia yakin setelah menambah beberapa bintang lagi, ia akan bisa melahirkan keturunan terkuat bersama Leping. Pikiran itu membuatnya tertawa pelan, sementara Alpha bergidik ngeri, keringat dingin menetes. Baginya, Ratu Iblis itu semakin gila. Wang Cai mengingatkannya agar berhati-hati dengan ucapannya. Kesempatan untuk ikut bersama sang master jarang terjadi. Jangan sampai kebodohan kecil merusak suasana hati mereka. Tepat saat itu, Zizi melambaikan tangan dari kejauhan, memanggil Leping dan Elizabeth. Mereka sadar, rombongan sudah sampai di kerajaan Kurcaci, tempat persinggahan sebelum menuju gunung berapi domain iblis. Jalanan penuh dengan bengkel dan toko-toko yang menjual senjata, serta perlengkapan membuktikan betapa bangsa Kurcaci memang ahli dalam seni tempa. Alpha tampak tidak terkesan. Baginya, semua kemegahan jalanan Kurcaci hanya sebatas nama. Tidak ada satupun senjata yang mampu menandingi dirinya. Elizabeth yang berada di sisi lain justru bingung. Ia mempertanyakan mengapa mereka harus singgah di kerajaan Kurcaci terlebih dahulu. Zizi menjelaskan dengan tenang. Kerajaan Kurcaci adalah satu-satunya bangsa yang memiliki hubungan dagang dengan kerajaan Aristotle. Dengan membawa rekomendasi Raja Kurcaci, mereka mungkin bisa memasuki wilayah itu tanpa harus berperang. Namun Brian, putra Raja Kurcaci, memberi peringatan. Menurutnya, Lady Zizi pasti berharap mereka bisa membantu memulihkan kemampuan kerajaan Kurcaci dalam menempa senjata peringkat S. Ia tahu Leping mampu menempa kartu harta, tetapi senjata peringkat S jauh lebih rumit. Biji surgawi yang menjadi bahan utama sudah lama habis. Jika Leping tidak benar-benar yakin, sebaiknya jangan mengganggu ayahnya, karena temperamen sang raja sangat keras. Leping segera menangkap inti pembicaraan. Ia menanyakan apa itu biji surgawi. Brian menjelaskan bahwa 2000 tahun lalu, sebuah meteorit jatuh ke benua para pahlawan, membawa biji tersebut. Hantaman dahsyat itu mengubah lanskap wilayah ini, sekaligus membentuk gunung suci yang melindungi kerajaan
kurcaci. Kini ayahnya, Raja Heimerdinger, sedang bertapa di dalam tambang terdalam di puncak Palu Suci, meneliti bijih itu. Di dalam puncak itu, Raja Heimerdinger tengah menempa senjata. Itu adalah percobaannya yang 10.997. Hasilnya baru mencapai peringkat A. Ia berencana menyelesaikan tahap akhir dengan menggiling bilah menggunakan besi tungsten terkeras. Setelah menggiling, ia memakai mikroskop untuk mengamati. Pada perbesaran 20 kali, bilah itu terlihat tajam dan rata. Namun pada perbesaran 100 kali, permukaannya penuh cacat kecil. Ia murka menghancurkan bilah itu di tempat. Ia bersumpah, dasar seni tempat kerajaan kurcaci tidak boleh hancur di tangannya. Saat itulah Brian masuk bersama rombongan. Amarah Heimerdinger meledak. Ia sudah memerintahkan agar tak seorang pun mengganggunya ketika sedang bertapa. Brian mencoba menjelaskan bahwa kedatangan mereka direkomendasikan Lady Zizi Sorges dari Guild Pendekar Pedang. Namun sebelum ia menyelesaikan kalimat, sang raja kembali memaki, menyuruh semuanya enyah. Zizi maju selangkah, berusaha menenangkan. Ia memohon demi kerja sama lama antara dua guild agar sang raja mau mendengar penjelasan. Mungkin ada jalan baru untuk menempa senjata peringkat S. Brian panik, mencoba membujuknya agar berhenti, sebab ayahnya bisa sangat berbahaya. Namun Heimerdinger menghentakkan kakinya dan dengan bantuan sepatu terbang peringkat super, tubuh raksasanya melayang berdiri tepat di depan rombongan. Ia menegaskan dirinya adalah pandai besi terkuat di dunia. Bagaimana mungkin ada orang lain yang bisa menyelesaikan masalah yang bahkan ia tidak bisa? Zizi dengan yakin mengangguk, percaya pada kemampuan Leping. Brian gemetar memohon ayahnya agar tenang. Namun Heimerdinger semakin tersulut. Ia merasa terhina dan mengancam akan melepaskan amarah tinju besinya. Tiba-tiba sebuah suara akrab terdengar. Elizabeth berdiri di sana, dingin dan angkuh. Suaranya menyindir mengingatkan bahwa ketika kucing pergi, tikus-tikus mulai bermain. Begitu menyadari kehadiran Ratu Iblis, tinju raksasa Heimerdinger langsung terhenti di udara. Seketika tubuhnya membungkuk, memberi hormat bak seorang bawahan pada penguasanya. Zizi dan Brian yang berdiri di depan langsung diselimuti keringat dingin. Mereka tidak menyangka Raja Kurcaci yang sombong itu akan tunduk sedemikian rupa. Dengan suara bergetar, Heimerdinger mengaku bersalah. 500 tahun lamanya ia mengira Elizabeth sudah mati. Elizabeth menatapnya tajam, menuduh para kurcaci yang tak sabar mendirikan kerajaan dan menyebut diri mereka raja. Perkataan itu membuat Leping terkejut. Ternyata Raja Kurcaci ini dulunya adalah bawahan Elizabeth. Heimerdinger pasrah, memohon ampun, lalu menjelaskan bahwa semua itu ia lakukan demi kelangsungan hidup sukunya. Zizi akhirnya membuka jati diri Leping di hadapan sang raja. Ia adalah hero legendaris. Elizabeth kemudian menanyai Heimerdinger tentang nasib para penguasa lain. Dengan penuh hormat, Heimerdinger menjawab, Malfoy tak perlu diragukan lagi, ialah pendiri Dark Guild yang kini membuat dunia kacau. Ia menculik berbagai ras untuk eksperimen sihir kehidupannya dan banyak kurcaci menjadi korban. Lord Jimuji selama ini mencari Elizabeth. Ia sempat bertemu seorang wanita manusia dan memiliki anak, namun kemudian diburu Dark Guild dan kini menghilang. Sementara Mugor bernasib jauh lebih buruk, ia dikhianati dan dikepung oleh semua kepala suku. Kematian Mugor menandai awal kehancuran ras Beastmen. Setelah ia gugur, para kepala suku membagi wilayahnya, memperburuk pertikaian internal. Hingga kini, ras Beastmen tidak pernah lagi bisa bersatu. Tentang Tefira dari ras Elf yang ia tahu hanyalah pengorbanan besar. Tefira menyerahkan hidupnya demi memberkati seluruh suku Elf. Selain itu, ia tidak mengetahui lebih banyak. Akhirnya pembicaraan beralih pada tujuan mereka. Kerajaan Aristotle. Heimerdinger menjelaskan, dulunya tempat itu hanyalah pemukiman manusia yang dipimpin Imam Agung Barrow. Namun kemudian seorang pemuda bernama Aristotle bangkit. Dengan mengandalkan kekuatan ilmu pengetahuan, ia berperang melawan Dark Guild dan berjasa besar. Demi menghormatinya, generasi penerus menamai wilayah itu sebagai Kerajaan Aristotle. Sayangnya, umur manusia begitu singkat. Setelah kematian Aristotle, tak terhitung berapa kali kepemimpinan berganti, hingga negeri itu semakin tertutup dari dunia luar. Meski demikian, selama ratusan tahun terakhir, mereka tetap menjaga perdagangan mineral dengan Kerajaan Kurcaci. Mendengar itu, Elizabeth murka. Ia mengutuk kebodohan mereka semua. Mengetahui kebangkitan Dark Guild, mengapa malah berjalan sendiri-sendiri dan melupakan perintahnya untuk menjaga perdamaian dunia? Heimerdinger gemetar, mengakui kesalahannya. Awalnya semua bangsa memang mengikuti prinsip Elizabeth, tetapi waktu berjalan, selalu ada pihak dengan ambisi egois yang merusak segalanya. Ia sendiri hanyalah korban keadaan. Leping cepat menenangkan Elizabeth, berkata bahwa semua ini seperti ruang belajar tanpa guru, selalu ada murid nakal yang membuat keributan. Seketika wajah Elizabeth melunak, bibirnya melengkung tersenyum, lalu mengangguk setuju. Tiba-tiba Zizi angkat suara.
Dengan rendah hati ia memohon agar sang hero membantu kerajaan kurcaci mengatasi masalah kegagalan menempa senjata ultra peringkat S. Brian hanya bisa menghela napas, mengingatkan bahwa habisnya biji surgawi adalah kenyataan. Tanpa meteorit baru dari luar angkasa, mustahil menciptakan senjata semacam itu lagi. Heimerdinger pun mengangguk menguatkan ucapan putranya. Selama bertapa, ia telah melakukan lebih dari 10.000 percobaan. Tanpa biji surgawi, hasil terbaiknya hanya sampai peringkat ultra A. Leping termenung. Ia kagum. Para kurcaci di dunia ini bahkan menggunakan meteorit langka untuk menempa senjata. Namun ia pun menghela napas, mengakui bahwa tanpa biji itu, menempa senjata peringkat S memang sulit. Heimerdinger lalu menambahkan penjelasan. Biji surgawi sebenarnya bukan bahan baku, melainkan batu asah khusus. Penemuannya terjadi pada masa kakeknya. Kala itu bangsa kurcaci masih nomaden, hidup dari tambang ke tambang. Hingga kakeknya memimpin mereka ke wilayah kaya mineral ini. Dengan bakatnya menemukan tambang, sang kakek menggali hingga ke kedalaman puncak Palu Suci, dan di sana mereka menemukan bongkahan biji 7 warna yang belum pernah dilihat sebelumnya. Saat hendak memecahkannya, pickaxe kakeknya justru berubah menjadi emas. Kabar itu menyebar cepat. Sejak hari itu, semua kurcaci membawa senjata mereka untuk diasah dengan biji surgawi, dan setiap senjata meningkat kualitasnya. Tahun demi tahun, batu itu membuat bangsa kurcaci bisa menempa senjata lebih canggih dan mempertahankan diri. Dari situlah kerajaan kurcaci lahir, namun karena pemakaian berlebihan, separuh biji surgawi habis. Demi kepentingan jangka panjang, penggunaannya dinasionalisasi. Hanya 100 pandai besi terbaik yang boleh memakainya. Tetapi perang antara sekian sering terjadi. Jumlah pengguna dipersempit dari 100 menjadi 50, lalu 20, 10, hingga akhirnya hanya sang raja. Untungnya, 500 tahun lalu, Elizabeth sendiri menundukkan semua ras. Konsumsi biji surgawi pun berkurang drastis. Namun ketika giliran Heimerdinger, sisa biji itu hanyalah sebesar semangka. Bongkahan terakhir dipakai hanya untuk membuat pisau, garpu, cangkir, dan mangkuk bagi sang ratu iblis. Hingga akhirnya Elizabeth menghilang, dunia kembali kacau, dan ia terpaksa menggunakan biji itu lagi untuk menempa senjata S-Rank demi bertahan bersama Guild Pendekar Pedang melawan Dark Guild. 5 tahun lalu, persediaan terakhir pun habis. Sejak itu ia mencoba ribuan kali mencari pengganti, tetapi tetap gagal. Dengan wajah putus asa, Heimerdinger merasa pondasi bangsa kurcaci akan hancur di tangannya. Leping justru merasa bersemangat. Ia ingin mencoba. Walau tidak paham soal pedang atau sihir, tetapi dalam hal tempa-menempa, itu bidang keahliannya. Ia tidak ingin melewatkan kesempatan bertukar ilmu dengan pandai besi terbesar dunia kurcaci. Heimerdinger menatapnya penuh wibawa. Ia tahu senjata roh yang dibawa Leping adalah Holy Sword yang pernah ditarik keluar Elizabeth. Ia sendiri pernah menelitinya, namun mendapati itu, ciptaan alami yang mustahil ditiru. Ia bertanya apakah Leping yang menempa senjata itu. Leping tersipu menyangkal. Ia menekankan bahwa hasil karyanya tidak sehebat Alpha. Refleks ia menendang Wang Chai. Anjing itu menggonggong singkat, lalu mengeluarkan sebuah batu asah dari tubuhnya. Leping menjelaskan, ia memang membawa beberapa peralatan tempa untuk bertukar ilmu. Batu asah itulah salah satunya, alat sederhana yang sering ia pakai dan cukup membantunya dalam pekerjaan sehari-hari. Leping dengan tenang menawarkan batu asahnya, bertanya-tanya apakah benda itu bisa membantu. Heimerdinger terbelalak marah. Sebuah batu, ia sudah mencoba ratusan ribu bahan. Mustahil, sama sekali mustahil. Namun sebelum amarahnya meledak penuh, tatapan Elizabeth berubah tajam. Suara dinginnya menusuk, berani-beraninya ia meragukan lelaki yang menjadi miliknya. Di bawah tekanan aura membunuh Ratu Iblis, Heimerdinger langsung luluh. Tubuh besarnya gemetar, kata-katanya berubah kaku. Ia segera patuh memerintahkan persiapan. Dalam sekejap, lebih dari 100 cairan logam campuran dituangkan keluar. Menurut Brian, perbandingan itu adalah hasil berabad-abad penelitian ayahnya. Brian maju dengan percaya diri, memperlihatkan kebolehannya. Ia menyendok cairan logam dan melemparkannya ke udara, membentuk pola sempurna. Lalu meneguk arak kuat dan menyemburkannya ke arah cairan itu. Asap putih tebal membumbung. Teknik ini disebut pendinginan arak kuat. Begitu asap memudar, sebilah pedang mentah telah terbentuk. Brian menyerahkan pedang itu pada ayahnya. Tahap akhir pengasahan ia serahkan kepada sang raja. Heimerdinger menggigit langsung bilah pedang itu sementara Brian menarik gagang dengan kuat. Suara benturan logam terdengar dari gigi Raja Kurcaci. Leping tak bisa menahan diri memuji keras. Cara penempaan kurcaci memang buas sekaligus mengagumkan. Setelah selesai, Heimerdinger segera meneliti dengan kaca pembesar.
besar. Hasilnya 100 or Raging Torrent, senjata yang memberi pemakainya ledakan tenaga sementara saat mabuk dan membuatnya kebal rasa sakit. Efek khususnya 30% peluang membuat lawan mabuk ketika terkena serangan. Namun pada akhirnya Heimerdinger meremukkan pedang itu. Baginya meski memiliki efek khusus, tingkatannya masih sebatas Ultra A. Brian menunduk, wajahnya dipenuhi kekecewaan. Ia mengaku gagal dan mengecewakan ayahnya. Sang raja menepuk kepala anaknya, menenangkannya. Ia menegaskan kemampuan Brian sudah luar biasa. Hanya butuh ratusan tahun lagi untuk melampaui dirinya. Kini giliran sang hero. Walau mulutnya berkata begitu, dalam hati ia meremehkan Leping. Apa itu hero legendaris? Walau diakui Ratu Iblis, ia tak percaya pengetahuan Tempa Leping bisa mengalahkan kurcaci. Leping menyingsingkan lengan baju, matanya berkilat penuh semangat. Ia ingin karyanya diidentifikasi langsung oleh Raja Kurcaci. Elizabeth dari belakang tersenyum puas, bahkan memuji Zizi. Menurutnya jarang sekali Leping bisa memamerkan keahliannya di luar pertempuran. Pengaturan Zizi kali ini patut dipuji. Zizi menunduk sopan, menegaskan bahwa meski ilmu pedang tanpa senjata penting, menghadapi lautan kegelapan tetap perlu senjata peringkat S buatan Kurcaci. Alpha mendengus sinis, meremehkan. Apa arti S-Rank, Ultra S? Semua itu hanyalah bayangan. Jika tak bisa berubah menjadi roh senjata, pada akhirnya tetap tergantung pada pemakai. Wang Cai menoleh bertanya apakah ia bicara soal roh senjata. Alpha mengangguk menjelaskan bahwa keberadaan benda cerdas seperti Wang Cai masih sulit ia pahami. Tapi setidaknya ia bisa mengerti pisau, garpu, mangkuk, dan piring di rumah. Itu bukan roh senjata, melainkan kediaman para dewa. Sementara itu, Leping sudah memulai. Ia menuang cairan logam ke dalam cetakan kecil. Heimerdinger sempat terkejut. Apa ia hanya membuat pisau kecil? Begitu suhu tepat, Leping mendinginkannya dengan merendam di air, meningkatkan kekuatan dan ketajaman bilah. Tahap akhir adalah pengasahan dengan batu asah legendarisnya. Heimerdinger mengamati dengan serius. Teknik Leping tampak sederhana, tidak lebih istimewa dari Kurcaci. Namun Brian justru berkomentar bahwa perbedaan ada pada sikap. Tempa Kurcaci penuh tekanan demi kualitas sempurna, sedangkan Leping tampak menikmatinya. Pisau kecil itu ketika digosokkan ringan pada batu asah sang hero, mulai memancarkan fenomena aneh. Bagi mata appraisal Heimerdinger terlihat cahaya gaib dari dunia lain, seakan para dewa menitipkan secuil kesadaran mereka ke dalam bilah. Brian bahkan tidak sanggup menatap, matanya tertutup rapat. Heimerdinger yang sudah 700 tahun menempuh jalan tempa terperangah. Pemandangan ini belum pernah ia lihat sepanjang hidupnya. Begitu selesai, Leping menyerahkan pisau kecil itu pada Raja Kurcaci. Ia meminta agar senjata itu diidentifikasi. Heimerdinger menyambut dengan tangan bergetar. Ia memasang kaca appraisalnya dan terus menyesuaikan pembesaran hingga mencapai 10.000 kali lipat. Namun hasilnya tetap sama, permukaan bilah halus sempurna tanpa celah. Ia terguncang, tertegun. Mustahil. Apakah kacamatanya rusak? Pedang kecil itu diberi nama pisau, makan buatan Leping. Sebilah pisau biasa untuk santapan sehari-hari, namun dengan efek khusus yang menakutkan. Satu tebas, satu nyawa. Hasil identifikasi itu membuat Heimerdinger terkejut hingga bergidik. Ini bukan lagi tingkat Ultra S. Ini jelas senjata ilahi. Matanya beralih ke peralatan Leping. Ia menduga rahasianya ada pada batu asah itu. Mungkin sesuatu yang lebih hebat daripada biji surgawi. Namun setelah diamati dari berbagai sisi, ia tak menemukan apa-apa. Ketika ditekan dengan jarinya, batu itu hancur seketika. Heimerdinger sadar batu itu hanyalah batu biasa. Ia pun berlutut di hadapan Leping terseduh. Keahlian tempa yang selama ini dibanggakan bangsa Kurcaci ternyata rapuh di hadapan hero legendaris. Dengan suara putus asa, ia memohon agar Leping menjelaskan pemahamannya tentang seni tempa. Leping sempat mengira itu sindiran. Mana mungkin tempaannya sebanding dengan Kurcaci. Mungkin Heimerdinger hanya bersikap sopan karena wajah Elizabeth. Namun pada akhirnya ia tetap menjawab bahwa pemahamannya sederhana. Tempa harus dilakukan dengan hati. Dua kata itu, dengan hati, menggema keras di telinga Heimerdinger, bagaikan petir yang membuka pencerahan. Elizabeth yang berdiri di belakang terkekeh lembut menyebut cara Leping itu khas dirinya, bukan memberi ikan, melainkan mengajarkan cara memancing, mengungkap makna sejati dari kekuatan aturan. Setelah saling bertukar ilmu, Heimerdinger membawa mereka ke sisi jalur rail. Ia menunjukkan kereta barang yang mengangkut biji langsung menuju kerajaan Aristotle. Dengan identitas sebagai petugas transportasi, mereka bisa masuk ke kota utama. Perjalanan akan memakan waktu 2 hari. Zizi tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Ia tahu gaya Leping yang selalu mendahulukan niat baik. Ia hanya berharap kerajaan Aristotle tak menolak cara damai hingga akhirnya dipaksa.
Brian menambahkan peringatan. Akhir-akhir ini banyak perampok berkeliaran, beberapa gerbong biji bahkan dirampas. Namun Elizabeth tampak lebih peduli dengan menu makan malam. Leping tersenyum menyebut bahwa semua bahan sudah ia bawa. Apapun yang ia masak, Elizabeth akan memakannya. Rayuan sederhana itu membuat Brian hanya bisa melongo, merasa peringatannya tak lagi relevan. Heimerdinger masih memegangi pisau makan dengan penuh khidmat, menanyakan apakah benar Hero akan menganugerahkan benda berharga itu pada kerajaan Kurcaci. Leping hanya melambaikan tangan santai. Ia menegaskan agar tak usah sungkan, gunakan saja. Tersentuh, Heimerdinger segera berlutut. Dengan ini ia yakin seni tempa Kurcaci akan mencapai tingkat baru. Ia bahkan memerintahkan Brian untuk ikut bersujud. Meski kebingungan, sang putra akhirnya ikut menunduk, menyebut Leping sebagai dewa tempa abadi bagi bangsa Kurcaci. Sementara mereka berlutut, Alpha dan Wang Cai sudah naik ke gerbong kereta. Suara mereka memanggil, kereta segera berangkat. Elizabeth pun menggandeng tangan Leping bersiap. Saat mereka melambaikan tangan kepada semua orang, Elizabeth merentangkan sayapnya, meninggalkan kerumunan bersama Hero. Di atas gerbong biji mereka duduk berdua. Elizabeth bersandar di bahu Leping, berpikir hangat. Setelah semua pasukannya selesai dilatih, setelah dunia kembali damai, mereka berdua bisa menjalani hidup tentram bersama. Dengan pipi memerah, ia bertanya lirih apa yang tengah dipikirkan Leping. Jawaban lelaki itu serius, ia ingin tahu apa yang lahir dari peleburan teknologi dan sihir. Kata peleburan membuat Elizabeth salah paham, mengira maksudnya adalah malam penuh gairah. Namun Leping menjelaskan ia hanya ingin melihat langsung kerajaan Aristotle, negeri yang menggabungkan ilmu dan sihir. Elizabeth seketika merasa seperti disiram air dingin. Ia mengeluh lirih, bertanya apakah pikirannya sama sekali tak dipedulikan. Mendengar itu, Leping menggenggam tangannya dengan lembut. Ia berkata akan menjawab semua pada hari perayaan sebulan kebersamaan mereka. Elizabeth mendesak, ingin tahu saat itu juga. Namun sebelum sempat ia mendengar kelanjutan, ledakan mengguncang. Meriam udara menghantam sekitar kereta menciptakan kawah di tebing. Sekelompok perampok muncul, masing-masing mengemudikan kapal udara kecil berteknologi tinggi. Mereka berteriak lantang bahwa tak satu pun batu biji akan sampai ke kerajaan Aristotle selama mereka ada. Rentetan meriam kembali ditembakkan, mengarah ke kereta. Elizabeth hanya mengulurkan tangan. Semua peluru meriam terhenti di udara, lalu meledak seketika di langit, berubah jadi kembang api kehancuran. Leping mengingatkan Elizabeth agar tidak bertindak terlalu keras. Ia ingin menyisakan beberapa bandit hidup-hidup. Ada pertanyaan yang perlu diajukan, dan bila para perampok yang sering mengganggu kerajaan Aristotle bisa ditangkap, maka itulah cara terbaik untuk menunjukkan ketulusan mereka. Elizabeth hanya tersenyum tipis meyakinkan Leping untuk tidak khawatir. Namun jika mereka terbukti punya hubungan dengan Dark Guild, maka ia tidak akan memberi ampun. Elizabeth menambahkan dengan nada mantap bahwa Amelia akan terbangun dalam sehari, dan saat itulah Dark Guild akan ia lenyapkan sepenuhnya. Namun sebelum ia bisa melanjutkan, Alpha datang bersama Wang Cai terengah-engah. Leping terkejut melihatnya, bertanya ada apa. Dengan napas tersengal, Alpha meminta agar urusan kecil ini diserahkan kepadanya. Leping masih ragu, menganggap Alpha tak bisa diandalkan. Tapi Alpha menyatakan dengan penuh percaya diri, waktunya telah tiba bagi Holy Sword Alpha yang sejati untuk bersinar. Di sisi lain, para bandit Flying Fish mengira rombongan di atas kereta hanyalah pemburu bayaran. Mereka tertawa, yakin bisa menumpas semuanya. Namun pemimpin mereka, Pisius, menyadari ada sesuatu yang berbeda. Meriam khusus ciptaannya bisa dihancurkan begitu mudah dengan sihir. Orang-orang ini tidak bisa diremehkan. Ia memerintahkan agar semua tembakan difokuskan pada bagian depan kereta, lalu melarikan diri. Leping segera menangkap maksud mereka. Para bandit ingin menghancurkan kepala kereta agar jalur pengiriman biji lumpuh. Namun Alpha sudah siap. Matanya tajam, penuh keyakinan. Tubuhnya berubah, kedua tangannya menjelma menjadi pedang. Semua peluru meriam dihadangnya dengan sempurna. Saat itu Alpha merasakan kembali sensasi yang ia rindukan, legenda emas, pedang suci mulia, senjata langka yang menentukan nasib pertempuran. Di dunia ini ia berada di bawah 3 orang dan di atas 10.000. Kini saatnya melampiaskan kekesalannya pada lawan yang lemah. Pemimpin Pisius terperanjat, ia tahu Alpha adalah roh senjata, padahal biji surgawi Kurcaci telah lama habis. Bagaimana mungkin mereka bisa menciptakan senjata ilahi tingkat tinggi semacam ini? Ia segera mengaktifkan taktik kedua. Kapal-kapal udara kecil mengeluarkan asap tebal. Beberapa saat kemudian asap itu mengeras, menjebak Alpha dalam kepungan padat. Asap yang membatu jatuh menghantam tanah, menciptakan kawah besar. Para bandit bersorak, yakin bahwa jebakan itu berhasil. Namun di atas kereta, Leping mulai cemas. Elizabeth menenangkannya, mengingatkan bahwa meski konyol, Alpha tetaplah Holy Sword. Situasi seperti ini bisa ia atasi.
Mendengar itu, Leping menghela napas lega. Tak lama, cahaya pedang menyembur, keluar dari bongkahan asap membatu. Alpha menebas, melepaskan diri dan melayang tinggi di udara. Perseus kaget, segera memerintahkan anak buahnya untuk berpencar. Tapi terlambat, bayangan pedang berkelebat, merobek udara. Kapal udara kecil hancur satu persatu. Alpha muncul lagi dalam wujud roh senjata, berteriak lantang menantang siapapun yang berani meremehkannya. Para bandit yang kehilangan kapal udara buru-buru membuka parasut. Sementara itu, Perseus justru tenang. Ia memuji tingkat sihir Alpha, namun segera merogoh puing kapal dan memasang laras Gatling pada lengan mekaniknya. Peluru berdesing, hujan logam menyambar Alpha, namun pedang-pedang di tangannya menangkis semuanya. Anehnya, setiap peluru justru menempel di pedangnya. Tubuhnya perlahan tertutup logam. Perseus tersenyum, melompat ke udara, lalu melancarkan steam punch ke arah Alpha. Namun begitu pukulan mendarat, jari-jari mekaniknya justru bengkok. Ia terperangah. Ia bergumam tentang kereta bijih yang sudah ia serang 2 bulan terakhir tanpa reaksi berarti. Namun kali ini tiba-tiba ada penjaga sekuat itu. Ada sesuatu yang janggal di kota kerajaan. Apa yang tengah direncanakan menteri itu? Informasi yang mereka miliki terlalu sedikit. Tak berhenti di situ, Perseus membuka lengan mekaniknya lagi, lalu menembakkan pressure punch cannon dengan kekuatan penuh ke arah kereta. Namun sebelum proyektil itu mencapai sasaran, moncong meriamnya sendiri terpelintir, hancur seketika oleh kekuatan ruang yang mengerikan. Elizabeth berdiri tegak, jemari lentik memutar udara. Dengan dingin ia menegaskan, permainan ini sudah cukup. Hubungan mereka dengan Darkgill akan diungkap. Tubuh mekanis Perseus dilipat bagai pretzel di bawah kendali sihirnya. Leping cepat-cepat menegurnya. Mereka belum menggali informasi dari musuh. Membunuhnya sekarang hanya akan menutup jalan menuju kebenaran. Elizabeth akhirnya menghentikan cengkeramannya. Ia tersenyum tipis, mengakui bahwa Leping sejak awal sudah menyadari adanya masalah internal. Begitu lapisan mekanis pemimpin bandit hancur, sosok aslinya terungkap, seorang gadis mungil. Elizabeth melingkupinya dengan bola sihir, menariknya keluar dari baju besi humanoid. Gadis itu meronta putus asa, kepalan mungilnya menghantam dinding perisai sihir. Ia berteriak marah, menuduh semua yang ada di hadapannya sebagai anjing kerajaan, bersumpah tidak akan melepaskan dendamnya meski mati. Leping menatap linglung, tak menyangka dalam baju perang setinggi itu ternyata tersembunyi seorang gadis. Elizabeth tersenyum kecil, lalu menyerahkan interogasi padanya. Leping mengangguk, rasa ingin tahunya terhadap teknologi canggih itu terlalu besar. Sementara itu, bandit-bandit Flying Fish yang tersisa berteriak dari bawah, menuntut agar pemimpin mereka dilepaskan. Mereka bahkan rela menukar nyawa sendiri demi menyelamatkannya. Seorang pria gemuk berseru bahwa tanpa sang pemimpin ia sudah lama mati. Pria kurus di sisinya menyahut dirinya pun sama, karena ia adalah kepala regu. Namun sebelum kata-kata mereka selesai, petir menyambar. Listrik kuat mengalir melumpuhkan tubuh-tubuh mereka. Beberapa detik kemudian, mereka ambruk, tubuh masih berderak dengan sisa arus. Di saat yang sama, Wang Chai mengulurkan lengan mekanisnya, meraih Alpha yang masih terjebak magnet di kawah besar. Dengan cekatan, ia mengeluarkan tongkat penetral magnet buatan Leping. Cahaya berkilat beberapa kali dan akhirnya Alpha bebas. Wang Chai menghela napas, menegur bahwa pengalaman tempurnya masih kurang. Jalan mereka masih panjang. Sayangnya, tongkat itu juga merusak headphone peredam bising Alpha, membuat sistem mendeteksi celah dan segera terhubung kembali. Sementara itu, jauh di kerajaan Aristotle, langit kerajaan tiba-tiba disambar petir. Ledakan listrik dahsyat menghancurkan robot-robot berteknologi tinggi di seluruh kota. Sumbernya adalah 24, salah satu dari 6 pilar iblis Dark Guild. Tubuhnya memancarkan arus, suaranya menggema penuh ejekan. Barang gelap mereka sudah dipakai, tapi kerajaan ini tetap menolak tunduk. Seorang menteri manusia yang gemuk menatapnya dengan jijik. Menurutnya, apa yang Dark Guild sebut, pemberian hanyalah alat studi. Bahkan ia justru tertarik pada tubuh petir itu, ingin menelitinya juga. Ketika tongkatnya diketukkan, pasukan penjaga baja keluar dari gerbang, meriam mereka menembakkan rentetan peluru. Namun 24 berubah menjadi kilatan listrik, menembus barisan baja. Robot-robot yang disentuhnya meledak satu persatu. Ia mencibir upaya mereka. Bahan tahan listrik yang baru dikembangkan tetap tak berarti di hadapan tegangan absolut. Hanya dalam sekejap, semua penjaga baja hancur. Namun potongan logam itu kembali bergabung, membentuk penjaga baja yang jauh lebih besar. 24 mendengus, meremehkan, mengancam akan menghancurkannya berkali-kali. Menteri manusia menatapnya dingin, menjelaskan penelitiannya. Ia mencoba mengganti tenaga uap dengan listrik, tapi konversinya terlalu rendah. Tubuh energi seperti 24 adalah jawaban yang ia cari. 24 tak peduli, hanya menuntut keputusan, tunduk atau mati. Menteri tidak menjawab, melainkan mengendalikan penjaga baja itu untuk melancarkan pukulan uap berat.
Lantai pecah, tapi sosok 24 sudah menghilang. Ia kebingungan. Mengapa majikannya ragu menaklukkan kerajaan selemah ini? Apa yang sedang terjadi di dalam istana? Namun ia mengesampingkan semua itu. Hari ini, ia sendiri yang akan menaklukkan kerajaan Aristotle dan mempersembahkannya pada tuannya. Penjaga baja raksasa mengangkat telapak tangannya, meluncurkan 5 misil pelacak. 24 menghindar dengan mudah, mengejek lambannya serangan itu. Menteri menggumam pelan, wajahnya tegang, itu datang. Lalu 24 memusatkan seluruh tenaganya. Petir sekuat amarah dewa menyambar, menghantam penjaga baja. Ledakan kilat merambat ke seluruh kota, bahkan menteri itu sendiri terkena imbas. Tubuh baja itu tampak lumpuh, berderak-derak penuh arus. 24 tersenyum puas menyatakan bahwa mulai hari itu kerajaan Aristotle berada di bawah kendali Dark Guild. Namun menteri justru tersenyum tipis. Ia tahu hasil ini sudah ia perhitungkan. Tiba-tiba penjaga baja bangkit kembali. Dengan kekuatan berlipat, kecepatannya meledak dan dalam sekejap kepalan uap berat mendarat di wajah 24, menghantamnya ke tanah dan menghancurkan lantai sekitarnya. 24 bangkit lagi dengan marah. Ia heran, mengapa keluaran maksimumnya barusan gagal. Ia jelas melihat serangan itu, tetapi tubuhnya terasa terlambat merespons. Apakah misil-misil sebelumnya hanya pengalih? Apakah tujuan sebenarnya adalah memasang perangkat penyebar listrik? Menteri manusia berbicara, penuh rasa ingin tahu. Sihir petir seharusnya tak memiliki rasio keluaran setinggi itu. Ia ingin tahu wujud sejati 24. Ketika meriam penjaga baja ditembakkan, tubuh 24 menerima pukulan penuh. Lapisan pelindungnya retak seketika. Menteri tersenyum dingin memperingatkan bahwa Dark Guild bukan satu-satunya bayangan yang bersembunyi di dunia ini. Ada pemangsa lain menunggu di belakang. Namun ucapan itu terhenti. Dari angkasa arus listrik turun deras, menghancurkan tanah dan bebatuan. Menteri tertegun. Bagaimana mungkin energi itu meningkat setelah ia menghancurkan pembatas? Teriakan 24 menggema penuh amarah. Menteri tanpa sengaja telah memutuskan limiter yang dipasang tuannya. Seketika tubuhnya melesatkan ribuan rubah petir, menyambar ke setiap sudut kota kerajaan. Wujud aslinya pun terungkap. Ia meraung berubah pikiran. Kini ia tak ingin kerajaan Aristotle tunduk pada Dark Guild. Ia ingin menghancurkannya sepenuhnya. Petir menyambar langit. Dengan tatapan penuh kebencian, peri petir menyatakan keinginannya. Kerajaan Aristotle harus lenyap dari benua para pahlawan. Menteri manusia justru menyeringai seolah menemukan kebenaran. Ia menyebutkan nama legendaris peri petir. Sudah ratusan tahun Raspberry dianggap hilang dan kini ternyata Dark Guild berhasil merekrut salah satunya. Sang menteri tidak gentar. Ambisinya tak kalah besar dari Dark Guild. Namun peri petir hanya menurunkan tangannya perlahan dan mengeluarkan teriakan nyaring. Petir abadi. Langit langsung pecah, kilatan guntur maha dahsyat menghantam penjaga baja. Tubuh menteri manusia yang hangus tergeletak di tanah. Peri petir mendengus dingin. Besar sekecil apapun ambisi, tanpa kekuatan yang setara, hanyalah lelucon. Siapapun yang menghalangi tuannya, Ves Malfoy, akan ia hancurkan tanpa ampun. Namun tiba-tiba dari tubuh menteri, kaki laba-laba baja menjulur. Kepala dan tubuh bawah yang hangus terlepas, berubah menjadi cakar mekanik yang meluncur ke arah peri petir. Ia mencibir menyebut sihirnya keterlaluan, petir yang tak padam sebelum target hancur. Menteri itu bahkan bisa menebak, ia sudah menembus peringkat Raja Iblis. Meski begitu, ia heran mengapa peri itu tidak memakai kekuatan Dark Gear, tapi lalu ia sendiri menyingkap rahasia. Dirinya bukan lagi makhluk hidup, atau lebih tepatnya bukan jenis makhluk hidup yang dikenal. Peri petir hanya menoleh malas. Menurutnya, sangat menjengkelkan melawan seseorang yang tahu peringkat sihirnya, namun tetap nekat. Cakar mekanik menteri mencengkeram erat tubuhnya, tapi ia tidak terganggu. Menteri menukas lantang bahwa di kerajaan Aristotle ada pepatah. Di hadapan ilmu pengetahuan, peringkat sihir bukan segalanya. Peri petir tertawa dingin membalas dengan kalimat tandingan. Di hadapan kekuatan absolut, peringkat sihir adalah segalanya. Menteri menertawakan jawabannya. Ia mengaku telah menghubungkan tubuh peri petir ke bumi. Kecuali jika ia bisa mengaliri seluruh benua pahlawan dengan listrik, ia tidak akan bisa bebas. Namun belum sempat ia menuntaskan kata-katanya, aura peri petir meledak. Kekuatan sihirnya melonjak mencapai 5 bintang Raja Iblis. Di telinganya terdengar bisikan asing. Menurutmu aku mirip siapa? Suara itu membuat tubuhnya bergetar. Ia teringat tuannya, Ves Malfoy. Kenangan lama menyeruak. 400 tahun lalu ketika Hiro sedang memperbaiki Wang Chai yang hancur dihantam Ratu Iblis. Percikan listrik bocor ke langit dan jatuh di tanah tepat di markas Dark Guild.
Percikan kecil itu melahirkan dirinya peri petir. Makhluk pertama yang menemukannya adalah babi gunung, setingkat master sihir yang sedang mencari makan. Saat menggigit batu dan tanah yang terkena percikan itu, tubuhnya langsung tersengat, jantungnya berhenti. Peri petir yang baru lahir keluar dari tubuh babi itu lemah dan nyaris mati. Namun sosok pria berkacamata muncul di hadapannya, Ves Malfoy. Ia mengangkat peri mungil itu. Menyadari arus petir yang mengamuk dari tubuhnya, Malfoy segera mengaktifkan sihir mayat terkuat untuk menahannya. Dengan suara lirih, ia bersumpah tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Peri itu setengah sadar mendengarnya dengan hati penuh rasa terima kasih sebelum pingsan. Ia ditempatkan dalam inkubator percobaan Malfoy uji coba ke-24. Sekelompok monster beratribut petir dipaksa mengeluarkan jeritan, arus mereka dialirkan ke inkubator. Peri itu menyerap semuanya dan bertahan hidup. Sejak itu Malfoy berusaha menyelamatkannya. Ia melihat dalam peri petir calon subjek uji paling sempurna setara dengan Ratu Iblis. Sebab peri petir adalah pembawa sihir tak terbatas, makhluk langka yang bisa menghasilkan arus listrik tanpa henti setelah menyerap energi monster. Peri petir menangis penuh rasa syukur, menyatakan Malfoy telah menyelamatkannya. Namun tanpa sengaja, arus listrik di tubuhnya menyambar Malfoy, membuat tubuhnya kaku dan menjerit. Ia ingin mengulurkan tangan tetapi berhenti di tengah jalan. Malfoy sadar kekuatannya terus naik, mungkin sudah setingkat Mahaguru Sihir. Tapi ketika Perry itu hendak pergi demi melindunginya, Malfoy justru merengkuhnya erat, menantang arus. Ia menyatakan butuh dirinya. Jika ia tak sanggup mengatasi rintangan sekecil ini, maka ia tidak layak untuk apapun. Perry itu tak mengerti. Apa artinya layak? Ia memperingatkan bahwa dirinya tak bisa mengendalikan arus. Jika terus seperti ini, Malfoy akan mati. Apa pentingnya dirinya sampai Malfoy rela mengorbankan segalanya? Malfoy tak menjawab. Ia hanya balik bertanya, apakah Peri percaya pada cinta pada pandangan pertama. Namun kebenarannya, yang ia butuhkan adalah kekuatan sihir tak terbatas milik Perry untuk membantu menyalin eksperimen Ratu Iblis. Tiba-tiba tentakel-tentakel menjijikkan menjulur dari punggungnya. Semua pipa, peralatan, dan bahan percobaan ditarik masuk, melilit tubuhnya dan peri petir. Sebuah bola daging raksasa terbentuk, menggeliat dan mendidih, lalu membeku menjadi kokon mayat. Entah berapa lama berlalu, bola itu retak. Ves Malfoy muncul kembali dan peri petir sudah tersegel. Meski kekuatannya terbatas, segel itu menstabilkannya agar bisa selalu berada di sisi Malfoy. Sejak saat itu peri petir diberi nama baru, Eksperimen 24. Ia pun menjadi sumber tenaga tak terbatas bagi Malfoy. Di dalam inkubator, sehelai rambut Ratu Iblis Elizabeth tersimpan mengandung gen aslinya. Namun saat arus listrik 24 memotong sebagian kecil rambut itu, Malfoy yang biasanya lembut langsung murka. Ia menghentakkan kepalan ke panel kendali, berteriak agar 24 berhenti. Rambut itu terlalu berharga, butuh waktu lama baginya untuk menemukannya. Merusaknya sama saja melanggar hukum sihir. Namun kemarahannya hanya sesaat. Sebuah pikiran baru tiba-tiba muncul. Jika listrik 24 mampu merusak rambut Elizabeth, bukankah itu berarti ia bisa menguasai kekuatan yang bahkan bisa menembus tubuh sang Ratu Iblis? Tawa dingin pun pecah dari bibirnya. Ada kemungkinan lain untuk membangkitkan Elizabeth. Kata kebangkitan membuat 24 bingung. Malfoy langsung memeluknya erat seakan menemukan harta karun. Ia bersumpah akan selalu bersama peri petir itu. 24 pun jatuh cinta kepadanya, tak sadar dirinya hanya alat. Bagi Malfoy, yang dicintainya hanyalah Elizabeth. Elizabeth yang mulia Ratu Iblis. Suara Malfoy menggema. Sementara itu, bisikan Asatos merasuk ke telinga peri petir. Pengaruh kekuatan kacau dari lautan kegelapan menembus jiwanya. Ia kehilangan perlawanan, matanya kosong. Menteri manusia yang menyaksikan hal itu bertepuk tangan, memuji daya racun lautan kegelapan yang bahkan bisa menaklukkan Perry. Asatos memerintahkan agar segera membawanya pergi. Menteri menenangkan, berjanji semua akan dilakukan. Namun Asatos tetap curiga. Bagaimana mungkin ia bisa memproduksi 10.000 gear hanya dalam sebulan? Menteri menjawab dengan licik bahwa dengan energi peri petir ini, ia tak lagi membutuhkan cetak biru si gadis itu. Mereka yang pergi, biarlah pergi. Dark Guild sendiri sudah diambang kehancuran. Yang penting, masih ada aku. Segera kau bisa turun ke dunia ini, katanya penuh percaya diri. Nyatanya sejak disegel Elizabeth, Asatos telah menanam investasinya pada 3 orang. Siapa sangka yang paling remeh di matanya, justru inilah yang kelak menjadi penyelamat. Dengan kepala yang tersisa, menteri itu mengetuk tanah.
Pot mekanis raksasa muncul dari pusat lingkaran sihir, mengepulkan uap. Pintu berkarat terbuka, ia mendesak Asatos agar segera memasukkan peri petir. Asatos terus membisikkan racun ke telinga 24, bertanya apakah ia rela menyerahkan segalanya. Bagaikan boneka kehilangan jiwa, ia melayang masuk ke dalam pot tua itu. Sementara itu, di sisi lain, Leping dan Elizabeth telah melepaskan putri kerajaan Aristotle dari ikatan sihir. Elizabeth menatapnya dingin, bertanya apakah mereka hanyalah pemburu bayaran dari kerajaan. Leping menjelaskan, pada awalnya mereka juga mengira kelompok itu bagian dari Dark Guild, namun ternyata hanya kesalahpahaman. Semua bisa dibicarakan. Mengapa ia, putri kerajaan, justru menyerang kereta bijih milik negaranya sendiri? Putri Pisius menunduk. Menurutnya, semua itu demi memutus suplai sumber daya dan menjatuhkan kerajaan agar rakyat bisa bebas. Ia lalu menuntut tahu siapa sebenarnya Leping dan Elizabeth. Leping dengan jujur menyebut dirinya hero legendaris, sementara Elizabeth adalah ratu iblis legendaris. Tujuan mereka datang adalah membujuk kerajaan agar terbuka dan bersatu melawan Dark Guild. Bagi para bandit Flying Fish, nama hero dan ratu iblis asing, tapi terdengar luar biasa. Namun ketika mendengar istilah lautan kegelapan, wajah putri itu berubah. Bagi mereka, ancaman itu jauh lebih menakutkan ketimbang Dark Guild. Leping langsung teringat kotoran hitam yang pernah menodai tubuh Jizzy. Sementara Elizabeth sama sekali tak fokus, pikirannya hanya dipenuhi bayangan apa yang akan dikatakan Leping padanya di hari perayaan sebulan bersama. Leping melanjutkan memohon penjelasan rinci dari Putri Pisius. Namun baru beberapa kata keluar dari bibir sang putri, Elizabeth mengangkat jari telunjuknya. Semua terdiam, takut telah menyinggungnya. Elizabeth menghela napas, menyebut bahwa jika harus mendengar cerita panjang itu, kata demi kata, akan memakan waktu terlalu lama. Ia pun merapal mantra ekstraksi ingatan. Kilau sihir merambat ke kepala para anggota Flying Fish, menarik paksa memori mereka. Elizabeth lalu menarik tangan Leping, mengajaknya melihat. Ia bahkan berbisik pada dirinya sendiri, kesempatan ini juga bisa ia gunakan untuk mengintip kenangan Leping, mencari rahasia yang ia sembunyikan. Layar ingatan pun terbuka. Tergambar masa kecil Putri Pisius bersama kedua orang tuanya. Ayahnya kerap membuat hewan mekanis untuk menghiburnya. Namun bakat Pisius melampaui itu. Masih kecil, ia berhasil merakit kelinci mekanik, lalu menyuntikkan cairan misterius hingga kelinci itu bergerak hidup. Sejak saat itu, ayahnya sadar bahwa Pisius memiliki bakat luar biasa. Ia pun mengajarinya dengan penuh perhatian, membekalkan semua ilmu yang dimilikinya. Ketika Pisius beranjak dewasa, ia akhirnya diizinkan memasuki bagian dalam kota kerajaan, melihat cetak biru rahasia. Namun matanya yang jeli segera menangkap kesalahan algoritma di papan tulis. Tanpa ragu, ia menghapusnya dan menulis ulang rumus yang benar. Dengan itu, alat yang mereka rancang bisa memuat energi secara bertahap, mengurangi ambang kelebihan beban pada tiap komponen. Putri Pisius yang polos sama sekali tak menyadari jenis eksperimen apa yang dilakukan gurunya. Hingga suatu hari, ia kembali dan mendapati laboratorium dalam keadaan mengerikan. Gurunya tampak tengah menjalankan eksperimen sesat. Putri Pisius, kau datang tepat waktu. Maaf, aku tak sabar menunggu, jadi ku coba uji coba dulu. Perhatikan baik-baik, inilah yang kusebut kekuatan kacau lautan kegelapan. Ia berbeda dari sihir biasa. Ini adalah kekuatan dasar yang bisa merombak hakikat kehidupan. Kekurangannya hanya satu. Butuh hasrat hidup sebagai pemicu agar bisa termanifestasi di dunia kita. Bagaimana cara kita menstabilkan dan memanfaatkannya? 60 tahun kuhabiskan untuk mencari jawabannya. Tak kusangka masalah ini justru terpecahkan oleh penemuanmu, Putri. Walau masih prototip, aku sudah bisa merasakan kekuatan di dalamnya. Lalu ia membuka saklar di dadanya. Dari mesin aneh itu, 60% kekuatan kacau dialirkan ke tubuhnya menjadi wadah bagi Asatos. Riak energi hitam membuat wajahnya yang keriput tampak muda kembali. Kau lihat, Pisius, jika kita lanjutkan penelitian ini dan berhasil memurnikan kekuatan kacau sepenuhnya, umat manusia akan menembus batas usia, bahkan berevolusi jadi bentuk yang lebih tinggi. Saat itu tiba, kerajaan Aristotle akan jadi yang terkuat dan menguasai seluruh benua para pahlawan. Pisius terdiam. Ia tak berani menentang secara terang-terangan. Ia hanya mengangguk, pura-pura setuju melanjutkan riset. Setengah bulan berlalu, kemurnian energi kacau meningkat jadi 80%. Namun saat Pisius menekan tombol mulai, semua Dark Gear mendadak mengalami aliran balik kacau. Bahkan tubuh gurunya ikut terguncang. Ia membeku seperti tersetrum dan suara Asatos meraung kesakitan dari dalam dirinya. Kau membalik arah aliran kacau. Bagaimana kau melakukannya? Gadis terkutuk. Tubuh sang guru meledak di tempat. Pisius menatapnya puas. Ia menjelaskan bahwa diam-diam ia sudah menanamkan hasrat menghancurkan dalam hati para bawahan, membuat mereka sepenuhnya
sepenuhnya menolak kendali Asatos. Bebas dari belenggu, ia segera terbang kembali ke ibu kota dengan pesawat kecil. Namun sesampainya di gerbang kota, ia justru terpaku. Ayah dan ibunya duduk kaku di takhta. Saat tangannya menyentuh jemari mereka, kepala mereka tertunduk, jasad yang telah jadi boneka. Sebuah suara dingin muncul dari balik singgasana. Menggunakan racun melawan racun. Memang pantas untuk seorang jenius sibat sekali. Tapi manusia paling takut pada usia tua dan kematian. Orang tuamu pun sama. Kau kira mereka tak tahu apa-apa? Semua kisah ini dipelajari Leping dan Elizabeth melalui ekstraksi ingatan. Leping bertanya, setelah itu apakah Pisius membentuk kelompok bandit dengan prajurit yang diselamatkannya untuk melawan kerajaan? Mengapa tidak meminta bantuan pada Kurcaci atau Guild Pedang Suci? Elizabeth sendiri tampak kecewa karena tidak berhasil mengintip ingatan Leping. Pisius menjawab lirih, ia tak pernah berhubungan dengan dunia luar, sementara sang menteri sains sudah menaruh hadiah di kepalanya. Ia tak tahu siapa yang bisa dipercaya. Para prajurit di sisinya menambahkan bahwa sang putri menyelamatkan dan memodifikasi mereka, membuat mereka tetap bisa hidup sebagai manusia. Bagi mereka, hidup kedua adalah anugerah darinya. Bila putri meminta mereka mati, mereka akan menerimanya tanpa penyesalan. Pisius membantah dengan tegas, semua ini bukan demi dirinya. Bila menteri itu terus melanjutkan penelitiannya, seluruh rakyat ibu kota akan jadi korban bagi lautan kegelapan. Meski ia tak bisa menyelesaikan perangkat konversi tanpa cetak birunya, hanya tinggal masalah waktu. Satu-satunya yang bisa ia lakukan sekarang adalah memutus suplai sumber daya dan memaksa sang menteri keluar.